Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali. Dalam pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti, bersama I Gusti Ngurah Ardajaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Pokok pembahasan 1. Nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana, 2. Sumber ajaran nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana, 3. Menerapkan nilai-nilai yadnya dalam kitab Ramayana. Nilai-nilai yadnya. Yadnya berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata yud yang berarti memuja atau mengadakan selamatan. Sehingga yadnya sendiri, diartikan sebagai pemujaan atau pengorbanan yang dilakukan tulus ikhlas. Secara kuantitas yadnya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu nista, madya, utama. Menurut sifat yadnya ada 3 yaitu yadnya dalam sifat satwika yadnya, rajasika yadnya, tamasika yadnya. Ada beberapa unsur dalam yadnya. 1. Karya, adanya perbuatan. 2. Sreya, ketulusan ikhlasan. 3. Budi, kesadaran. 4. Bakti, persembahan. Sumber ajaran yadnya. Adapun 7 kanda dalam kitab Ramayana. 1. Balakanda. Balakanda atau kitab pertama Ramayana menceritakan Sang Dasarata yang menjadi raja di Ayodhya. Sang raja ini mempunyai 3 istri yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kekayi berputrakan Sang Bharata, lalu Dewi Sumitra berputrakan Sang Laksamana dan Sang Satrugna. 2. Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda adalah kitab kedua epos Ramayana dan menceritakan Sang Dasarata yang akan menyerahkan kerajaan kepada Sang Rama, tetapi dihalangi oleh Dewi Kekayi. Katanya dia pernah menjanjikan warisan kerajaan kepada anaknya. Yakni Bharatha. 3. Aranyaka Kanda. Aranyaka Kanda adalah kitab ketiga epos Ramayana. Dalam kitab ini diceritakanlah bagaimana Sang Rama dan Laksamana membantu para tapa di sebuah asrama mengusir sekalian raksasa yang datang mengganggu. 4. Kiskinda Kanda. Kiskinda Kanda adalah kitab keempat epos Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Rama amat berduka cita akan hilangnya Dewi Sita. Lalu bersama Laksamana ia menyusup ke hutan belantara dan sampai di Gunung Resimuka. Maka di sana berkelahilah Sang Kerasubali melawan Sugriwa memperebutkan Dewi Tara. 5. Sundarakanda. Sundarakanda adalah kitab kelima Ramayana. Dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Hanuman datang ke Alengkapura mencari tahu akan keadaan Dewi Sita dan membakar kota Alengkapura untuk membunuh raksasa Rahwana. 6. Yudakanda. Yudakanda adalah bagian ke-6 epos ini mengisahkan tentang persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang perang Prakara dari Kishenda dengan para raksasa Alengka, pertemuan Wibisana adik Rahwana dengan Rama, kecerobohan Sugriwa dan kesaktian panah Nagapasa, sampai perang dahsyat Parakara dengan raksas, kematian. 7. Uttarakanda. Uttarakanda adalah kitab ketujuh Ramayana. Diperkirakan kitab ini merupakan tambahan. Kitab Uttarakanda dalam bentuk prosa ditemukan pula dalam bahasa Jawa kuno. Isinya tidak diketemukan dalam Kakawin Ramayana. Di permulaan versi Jawa kuno ini ada referensi merujuk ke Prabu Darmawangsa Teguh. Penerapan nilai dalam kitab Ramayana. Adapun penerapan yadnya sebagai berikut, dewa yadnya ialah persembahan minyak kepada Batara Siwagni, yang ditaruh di tempat Batara itulah yang disebut dewa yadnya. Resi yadnya ialah penghormatan kepada para pandita dan orang yang mengetahui hakikat kelahiran menjadi manusia. Pita yadnya yakni korban suci yang dipersembahkan kepada leluhur. Manusa yadnya korban suci yang dilakukan kepada sesama manusia semasa hidup dan terakhir adalah buta yadnya persembahan kepada sang buta kala seperti upacara pecaruan. Kitab Ramayana. Dewa yadnya dibagi menjadi 3 yaitu nitya yadnya. Nitya adalah yajna yang dilaksanakan setiap hari, seperti Trisandya dan yadnya sesa. Yadnya sesa atau mebanten saiban merupakan penerapan dari ajaran kesusilaan Hindu, yang menuntut umat untuk selalu bersikap anarsangsha yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan ambek para merta yaitu mendahulukan kepentingan di luar diri. Jnana yadnya adalah korban suci yang menyeluruh, yang berintikan ilmu pengetahuan dan kesucian. 2. Pitra Yajna. Pitra yadnya adalah serangkaian upacara untuk memuliakan leluhur yang telah meninggal. Adapun dalam pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mengembalikan unsur jasmani kepada asalnya yaitu panca mahabuta yang ada di alam semesta yang disebut dengan Sawawedana atau di Bali biasa disebut dengan Ngaben. 3. RS Yajna.
Resiatnya ialah penghormatan kepada para pandita dan orang yang mengetahui hakikat kelahiran menjadi manusia. Menjalankan ajaran suci beliau. Melindungi, menghormati, dan memberikan sesari serta daksina pemuput untuk pemangku. 4. Manusayatnya. Di dalam manusayatnya, pada dasarnya terdapat 4 rangkaian upacara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Adapun upacara-upacara tersebut antara lain adalah upacara Mabhyakala, Mabhyakaonan, upacara Melukat, Menjaya-jaya, upacara Natab, Ngayap, dan upacara Muspa. 5. Butayatnya. Butayatnya adalah suatu yatnya, pengorbanan suci, dalam bentuk upacara yang ditujukan kepada Buta, yaitu alam semesta, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan unsur palemahan. Butayatnya dilaksanakan dengan 2 jenis kegiatan pokok, yaitu caru dan tawur. Implikasi penerapan nilai yatnya. A. Sarwanam. Sarwanam artinya secara berulang-ulang menyebutkan nama Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. B. Wedanam. Wedanam artinya membaca kitab-kitab suci agama yang kita yakini. C. Kirtanam. Kirtanam artinya melantunkan tembang-tembang suci, kidung, wirama rohani. D. Smaranam. Smaranam artinya secara berulang-ulang menyebutkan nama Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. E. Padasewanam. Padasewanam artinya sujud bakti di kaki nabe. Sujud bakti di kaki nabe misalnya, menghormati dan melaksanakan ajar orang suci seperti pendeta, pedande, pinandita, pemangku. F. Dasyam. Dasyam di sini ialah melayani dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. G. Arcanam.